Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan budimu, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali hari ini dalam sapaan firman Tuhan buat kita. Kita tahu firman Tuhan pasti akan meneguhkan kita. Firman Tuhan sumber kekuatan bagi kita. Oleh karena itu mari terus mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu dari Mazmur pasal yang ke-86 ayat yang ke-11. Dikatakan demikian. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu, ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, pernahkah kita naik mobil mau mendapatkan tempat yang kita tuju? Apa yang harus kita lakukan? Apalagi pada saat-saat belakangan ini pasti kita akan menggunakan aplikasi GPS yang akan menuntun kita boleh sampai ke tempat yang kita tuju dengan cepat, dengan waktu yang paling tepat, dan dengan jalan yang paling cepat. Dan orang-orang pada saat ini sangat-sangat percaya sekali dengan aplikasi GPS ini. Karena kita sendiri dituntun oleh GPS ini kemana kita akan berjalan. Bahkan uniknya, ya maaf kalau tidak bisa dikatakan celakanya, sekalipun kita sudah mengetahui tempat yang kita tuju, sekarang kita justru sering sekali memakai GPS. Kita lebih percaya kepada GPS. Walaupun terkadang GPS itu bisa salah. Dan ada beberapa orang yang salah, apalagi kalau dia mengetik tempatnya salah atau tempat itu ada dua tempat yang sama. Nah, saudara-saudara, dalam hidup kerohanian kita juga membutuhkan aplikasi GPS rohani kita. Dan aplikasi GPS yang terbaik yaitu Tuhan kita. Hanya Tuhan yang bisa menunjukkan jalan mana yang kita lalui supaya kita boleh sampai ke tempat atau bisa tidak tersesat dalam tujuan yang akan kita capai. Ini yang perlu kita imani dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Orang-orang percaya harus mengandalkan Tuhan dan meminta, sama seperti ketika kita menggunakan aplikasi GPS, kita membuka aplikasi itu dan memohon kepada GPS itu. Mengetik artinya kita meminta supaya kita diberikan petunjuk jalan kemana arah yang akan kita lalui. Hari ini firman Tuhan juga demikian. Pemazmur Raja Daud meminta kepada Tuhan supaya dia menunjukkan jalan, supaya dia boleh berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki atau di jalan Tuhan. Makanya dia katakan, tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran. Saudara-saudara, kalau Tuhan tidak menuntun kita, maka kita sering sekali menjadi salah arah dan salah tujuan. Ketika kita tidak meminta petunjuk Tuhan dalam hidup ini, maka kita bisa tersesat. Apalagi di zaman sekarang ini ada begitu banyak orang-orang yang bisa menunjukkan jalan yang menyesatkan kita. Teknologi yang begitu maju, tetapi yang bisa membawa kita ke arah yang bukan menjadi tujuan kita. Hanya Tuhan yang mampu menunjukkan jalan yang tepat. Hanya Tuhan yang boleh
membawa kita ke jalan yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, pada saat ini adalah doa minta pertolongan dari pemazmur Raja Daud, supaya dia dituntun oleh Allah untuk lepas dari kuasa-kuasa orang-orang yang jahat, dan dia boleh tetap juga lepas dari kuasa yang jahat, tapi dia tetap tinggal di jalan Tuhan. Ini yang menarik. Ada begitu banyak orang mengalami masalah, mengalami persoalan, tetapi menyelesaikan persoalan itu dengan cara dan tindakan dunia ini. Artinya, ketika dia mengalami masalah, ketika dia diperlakukan dengan tidak baik, ketika ada orang lain memperlakukan kita dengan tidak baik, maka kita sering sekali memakai cara bagaimanapun supaya kita diselamatkan. Sekalipun cara-cara itu tidak benar, sekalipun cara-cara itu mungkin jahat dan tidak dikenan oleh Tuhan, tetapi pemazmur di sini meminta supaya Tuhan menunjukkan jalan kepadanya, supaya dia boleh berjalan di jalan Tuhan. Saudara-saudara, kita tidak akan pernah menemukan tujuan yang baik dalam kehidupan kita kalau Tuhan tidak menunjukkan jalan itu bagi kita. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, kita harus meminta pertolongan kepada Tuhan, supaya Tuhan mau menunjukkan jalannya yang benar. Sebab akan sia-sialah perjalanan kehidupan kita kalau kita berjalan itu salah arah. Sama seperti kalau kita mau pergi ke satu tujuan, sia-sialah perjalanan kita semuanya kalau arah yang kita jalani itu adalah arah yang salah. Maka kita akan tersesat. Demikian juga dengan kehidupan kerohanian orang percaya. Orang tidak akan pernah sampai ke tujuan yang ditunjukkan oleh Tuhan, yang dimaksudkan oleh Tuhan untuk kita jalani, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, mari minta petunjuk dari Tuhan. Biarlah hati kita taruh di bawah penguasaan Tuhan. Biarlah hati kita bukakan untuk Tuhan, supaya Tuhan menguasai hati kita, dan Dia yang akan menunjukkan dan mengendalikan apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Itu makanya Dia katakan, bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Jadi makanya bagaimana supaya Tuhan bisa menunjukkan jalan baginya, maka kita juga harus memohon kepada Tuhan supaya kita juga bisa membulatkan hati kita untuk takut akan Tuhan. Artinya kita juga akan harus berupaya untuk mendekatkan diri, untuk membulatkan hati di dalam Tuhan dan takut akan nama Tuhan. Maka kita bisa dipimpin oleh Roh Tuhan itu, sehingga kita boleh berjalan di jalan-jalannya Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, mari terimalah tuntunan dari Tuhan. Minta pertolongan dari Tuhan. Jangan andalkan pikiranmu sendiri. Jangan pakai kuasa-kuasa dunia ini. Jangan pakai bersandar akan teknologi dari dunia ini. Semuanya itu adalah hasil buatan manusia. Firman Tuhan berkata di Yeremia 17 ayat 5 kalau nggak salah ya. Dia katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan pikirannya sendiri, yang menjauhkan Tuhan dalam hidupnya. Jadi oleh karena itu kita harus mengandalkan Tuhan, meminta petunjuk Tuhan dalam hidup kita, supaya kita boleh berjalan di jalan yang benar. Semoga firman Tuhan ini mengingatkan kita, supaya kita boleh meminta Tuhan menolong kita, menunjukkan jalannya, supaya kita boleh berjalan di jalan yang benar. Semoga firman Tuhan ini memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Berkatilah itu. Biarlah Engkau yang menunjukkan jalan bagi kami untuk jalan yang kami akan lalui, supaya kami jangan tersesat, supaya kami boleh berjalan di dalam kehendak Tuhan. Sekalipun ada begitu banyak orang yang berusaha untuk mencelakakan kami, untuk menyesatkan kami, jika Tuhan menjadi penunjuk jalan bagi kami, maka kami akan sampai ke tujuan kami yang hakiki, yaitu ke sorga. Terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Minta terus pertolongan akan Tuhan, supaya Tuhan menunjukkan jalan bagi kita, supaya kita jangan tersesat dan terlepas dari kuasa-kuasa orang-orang yang jahat yang ingin mencelakakan kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu hari Senin. Besok ingat, kita harus bergereja, memuji, memuliakan nama Tuhan. Salam.